masuk Pak. Baik, selamat siang Mama. Selamat siang. Mari silakan. Silakan Pak Febi. Bagaimana Pak Febi? Sehat hari ini? Sehat Mama. Minta maaf Mama mengganggu waktu Mama. Jadi pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih Mama bersedia memberikan waktu hari ini sehingga saya bisa menemui Mama untuk beberapa hal berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, terutama menghadapi kasus-kasus yang Mama hadapi di lembaga pendidikan ini di bawah asuh. Bisa mulai ke Mama? Silakan. Dan begini Mama, ini kira-kira bagaimana Mama mengidentifikasi kasus-kasus yang Mama hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan kasus-kasus yang merupakan rujukan. Jadi saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini, kita semua tahu bahwa ini bukan hal yang mudah, tapi hal berat yang harus dihadapi oleh semua kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus. Bagi saya, dari waktu ke waktu saya tetap ada masalah yang bisa saya selesaikan, maka saya selesaikan. Tapi kalau masalah yang saya rasa berat, maka saya selalu berkonsultasi dengan Wakasek dan teman-teman guru, sehingga kita memiliki tanggung jawab dalam mengambil suatu keputusan. Baik, terima kasih Mama. Terus bagaimana Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi cara saya mengambil keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini, saya tidak sendiri mengambil keputusan. Tentunya saya tetap berpihak kepada aturan juga, dan yang tadi saya katakan bahwa saya apabila ada keraguan yang tadi saya tidak sendiri melakukan keputusan, tapi saya minta bantuan guru bimbingan dan konseling. Kita mengadakan rapat lalu kita mengambil satu keputusan yang tentunya tidak merugikan pihak lain. Baik, Itu Pak. jadi melakukan kolaborasi Iya. dalam pengambilan keputusan. Iya, seperti itu. Baik Mas. Kalau saya boleh tahu, kira-kira langkah-langkah apa yang Mama ambil atau ada prosedur seperti apa yang Mama ambil selama ini dalam mengambil keputusan? Jadi langkah-langkahnya tentunya kita harus melihat siapa yang terlibat. Terus kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi dengan fakta dan siapa yang terlibat inilah yang menjadi acuan. Sehingga apabila saya mengambil keputusan, saya juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya putuskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini Mama anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Tentunya berpedoman kepada aturan yang berlaku di sekolah dan tidak merugikan banyak pihak. Begitu Pak. Terus ini, apakah dalam pengambilan keputusan selama ini, terutama berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika, Mama menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan? Jadi tadi, kadang-kadang masih banyak orang yang berpikiran istilah zaman old. Jadi mereka belum berpikir untuk mau maju ke depan, sehingga mereka hanya berpikir tentang berbasis kekurangan saja, bukan berpikir tentang berbasis aset. Itu menurut saya. Baik. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan ini, terutama Mama menghadapi kasus-kasus dilema etika, apakah Mama langsung eksekusi pengambilan keputusannya, atau apakah Mama punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus ini? Jadi apabila ada kasus, Pak, saya tidak punya jadwal. Hanya saya lihat kalau apabila tiba-tiba kita masalah kasus dilema etika, maka saya biasanya punya waktu, saya menyiapkan waktu. Kalau waktu itu saya punya waktu, maka saya secara otomatis saya menghandle untuk
menghadapi kasus tersebut atau menyelesaikan kasus yang tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ma, dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang Mama hadapi dalam kaitan kasus-kasus dilema etika, apakah ada faktor-faktor atau ada seseorang yang membantu Mama dalam mempermudah pengambilan keputusan? Tentunya, pasti Pak. Jadi saya harus memahami aturan yang berlaku baru saya bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi harus memahami peraturan, bisa juga harus ada dukungan dari teman-teman Wakasek, dukungan dari teman-teman guru penggerak, teman-teman bapak ibu guru di sekolah, tentu dari orang tua juga, sehingga apa yang saya putuskan itu tidak, istilahnya tidak salah. Baik, Mama, terima kasih. Selanjutnya, Mama, ini satu pertanyaan lagi, Mama. Apakah ini ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Mama dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi tadi yang saya katakan Pak, bahwa untuk mengambil satu keputusan tentunya saya harus memahami peraturan dan juknis misalnya. Aturan sangat penting kita pahami sehingga dalam melakukan kebijakan dalam hal mengambil keputusan itu saya juga tidak boleh gegabah dan harus berhati-hati dalam mengambil satu keputusan. Berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan dengan sebaik-baik mungkin sehingga apa yang saya putuskan itu tidak salah dan saya juga perlu dukungan dari banyak pihak. Kiranya itu saja dari saya, Pak Fit. Ini ada satu hal yang terakhir, Mama. Ini pertanyaan terakhir saya. Kira-kira apa pelajaran yang Mama petik, terutama berkaitan pengalaman Mama selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kira-kira ada pelajaran apa yang Mama petik dalam pengalaman Mama dalam pengambilan keputusan selama ini, terutama kasus ini? Jadi pelajarannya itu tentunya saya harus berani untuk mengambil satu keputusan. Yang tadi saya katakan, keberanian mengambil satu keputusan dan berani untuk mempertanggungjawabkan. Yang tadi tentunya tidak terlepas dari dukungan orang lain. Yang dalam orang lain dalam hal ini adalah Wakasek, guru bimbingan dan konseling dan bapak ibu guru serta orang tua. Jadi hanya itu saja. Jadi berani mengambil keputusan, bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusan yang diambil. Intinya bahwa keputusan yang diambil bukan untuk kepentingan diri atau kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan siswa dan kepentingan banyak orang. Baik, terima kasih banyak, Mama. Hanya itu saja, Pak. Saya harapkan dulu Pak bisa sukses. Terima kasih. Menjadi guru yang hebat. Terima kasih banyak, Mama, atas waktunya. Senang sekali hari ini akhirnya saya bisa menjalankan kegiatan ini, dan Mama juga dengan senang hati memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Ini menjadi tambahan pengetahuan juga bagi saya yang sedang belajar di dalam pelatihan dan pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama, sukses untuk Pak. Saya mohon pamit. Ya. Sukses Ya, Fedi. saya mohon pamit. Ya. Jadi saya langsung pamit, Mama. Ya, baik. Baik. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Minta maaf, Bu, mengganggu waktunya. Ya, gimana, Pak? Jadi ini ada sedikit pekerjaan Bu berkaitan dengan tugas-tugas dalam kegiatan pendidikan pelatihan guru penggerak. Minta maaf, saya harus mengganggu waktu ini untuk melakukan interview, menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang Ibu lakukan di satuan pendidikan di mana Ibu pimpin, di mana Ibu berada. Saya bisa mulai, Bu. Silakan. Jadi begini, Bu, selama ini kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan kasus dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral?
Sekarang kita bicara tentang dilema etika. Saya memberi kasus saja Pak ya. Misalnya beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan untuk guru mata pelajaran mengikut nilai semester 6, ya kan? Tetapi pada saat pelaksanaannya tidak semua guru mereka mengikut sesuai dengan jadwal yang diberikan. Misalnya, contoh kasusnya, bukan misalnya yang terjadi. Ada guru yang tidak mengikut nilai karena pada saat yang sama pada waktu itu anaknya mengalami kecelakaan, ya kan? Ya saya mengerti kan anak yang mengalami kecelakaan tidak mungkin dia ke sekolah. Tetapi juga bila ibu tersebut tidak segera menginput nilai akan mengakibatkan guru lain lagi yang bertanggung jawab untuk menghitung keseluruhan nilai siswa sebanyak 291 siswa, berarti dia mengalami jadi mandek bekerjanya kan, kewalahan Dan menjadi tidak bisa lancar. Ya benar. Jadi kalau pada kasus seperti ini, oke, ibu yang anaknya mengalami kecelakaan, dia urus anaknya dulu. Tetapi setelahnya urusannya beres, dia harus segera menyelesaikannya. Kalau dia mengeluh, berarti yang satu ini kewalahan dan bisa sakit juga. Baik, jadi ini berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi bagaimanapun juga di suatu aspek mengalami persoalan, tetapi di aspek lain tugas itu harus segera diselesaikan. Ya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di satuan pendidikan atau di tempat Ibu berada, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, kita bicara tentang di sekolah Pak ya. Berarti keputusan itu pertama, dia harus berpihak kepada murid. Kedua, bertanggung jawab dalam artian ketika keputusan itu dibuat, saya sudah tahu untung ruginya seperti apa nanti. Kemudian yang terakhir adalah keputusan diambil berdasarkan nilai-nilai universal. Nilai kebajikan universal. Yes. Jadi intinya bahwa semua keputusan itu bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu atau bahkan kelompok pribadi, tapi betul-betul untuk berpihak pada siswa dan kita tadi melihat untung ruginya dan juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi universal. Oke. Baik, terima kasih. Ini masih ada maaf, masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, ini kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Apakah dalam pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah yang harus Ibu lewati atau bagaimana? Oke, ketika mengambil keputusan dalam dilema etika, berarti unsur yang harus saya pikirkan adalah saya harus berpikir keputusan itu hasil akhirnya seperti apa. Kemudian keputusan yang dilakukan itu berdasarkan aturan juga. Dan ada rasa care dan pedulinya. Selain berdasarkan tadi yang pertama hasil akhirnya bagaimana, kedua berbasis ada aturannya, dasarnya apa, dan kemudian ada rasa pedulinya juga pada keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan kita harus pastikan kira-kira hasilnya itu bagaimana hasil akhirnya. Apakah hasil akhirnya itu baik atau hasil akhirnya tidak. Ya. Yang kedua, harus keputusan itu harus bertanggung jawab. Ya. Atau apakah Ibu juga merasa perlu untuk melibatkan pihak-pihak lain sebelum melakukan pengambilan keputusan? Oh ya, tentu. Misalnya kalau memang diperlukan, berarti memang harus melibatkan pihak komite, guru-guru, tentu saja harus dilibatkan Pak. Kita mengadakan rapat yang mengundang komite dan meminta pendapat dari guru-guru. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Ibu, ini kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan kasus-kasus dilema? Saya mengenali dulu nilai-nilai dari kasus tersebut. Kemudian melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut sebelum mengambil keputusan, dan kemudian
melakukan apa istilahnya, melakukan apa itu namanya, seperti identifikasi masalah, Melakukan identifikasi masalah ah, untuk mengetahui secara mendalam persoalan, ya, seperti sehingga itu. keputusan diambil itu tidak salah. Benar, setelah kita mengenal dan bisa mengidentifikasi masalahnya, tentunya harapannya keputusan yang kita lakukan itu tidak merugikan siapapun, seperti itu. Dan ada dasarnya. Terima kasih. Masih ada Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu alami yang merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilematika? Apakah dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilematika, apakah ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang Ibu alami? Tantangannya adalah kembali lagi tadi. Kalau saya mengambil keputusan itu, untung ruginya apa? Hasil akhirnya apa? Karena akan mengambil keputusan, tantangannya kan, saya harus bisa memilah baik benarnya, kemudian ya tentunya kepentingan itu setelah melihat dari baik benarnya, keputusan yang diambil itu tidak merugikan siapapun, ya, tidak merugikan siapapun dan tidak menguntungkan pihak manapun. Atau mungkin ada pihak ketiga yang melakukan bisikan-bisikan yang mempengaruhi pikiran Ibu dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil lari daripada aturan atau format yang mungkin Ibu sudah tanamkan, atau bagaimana? Dalam rujukan Apakah ada tantangan-tantangan mungkin? Ada pihak ketiga yang melakukan bisikan atau melakukan negosiasi-negosiasi yang bisa mempengaruhi Ibu dalam pengambilan keputusan? tidak, sepanjang sesuatu itu benar-benar ya, dan salah-salah tetap seperti itu. Baik, terima kasih. Baik Ibu, terus apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Atau setelah Ibu mengalami atau menghadapi kasus-kasus, terutama kasus yang mengandung unsur dilematika, Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga? Atau Ibu memiliki menentukan jadwal dalam penyelesaiannya? Atau bagaimana? Oke, kalau seperti itu saya menunggu. Tidak segera mengambil keputusan atau langsung menyampaikan sesuatu. Saya menunggu dulu, saya melihat dulu kedua belah pihak itu ada kenapa seperti itu. Menunggu dan mendapat kejelasan dari kedua belah pihak Sebelum mengambil keputusan. sebelum saya mengambil keputusan. Baik. Jadi tidak harus persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang bersifat dilematika, pengambil keputusan langsung di saat itu juga, tidak harus. Tidak, karena Jadi butuh waktu, bisa untuk permenungan, bisa juga untuk memastikan atau melakukan identifikasi persoalan secara mendalam, atau mungkin ada pihak-pihak lain yang perlu dilibatkan dalam pengambil keputusan. Baru keputusan itu bisa diambil. ya Pak, kembali lagi tidak merugikan siapapun tadi. Oke, baik. Terima kasih. Baik Bu, selanjutnya masih ada satu lagi, ada 2 pertanyaan lagi yang terakhir. Dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan kasus-kasus dilematika, apakah ada faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor atau ada orang lain atau pihak lain yang selama ini bisa mempermudah atau bahkan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Apakah ada faktor atau bahkan ada pihak-pihak lain, misalnya ada pemimpin yang ternyata sebelum pengambil keputusan ada bisikan-bisikan orang terdekat untuk membantu dalam pengambilan kebijakan? Dilihat bahwa sebagai seorang presiden kan biasa Ya, ada penasihat-penasihat presiden sebelum dia mengambil keputusan, ada bisikan-bisikan. Sebagai seorang pemimpin dalam satuan pendidikan, bagaimana? Apakah ada faktor atau ada pihak lain atau ada seseorang yang menurut Ibu dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? oke. Bila keputusan itu harus memerlukan atau membutuhkan masukan dari sesama rekan guru, bila keputusan itu membutuhkan itu seperti itu, saya melakukan rapat. Tetapi bila tidak memerlukan dan bisa diambil keputusannya, saya akan mengambil keputusan itu. Baik, terima kasih. Kalau ada satu pertanyaan terakhir, saya masih minta waktu dari Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik
dari pengalaman Ibu, terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oke, yang pertama bersikap adil, kemudian ada rasa peduli dan tidak melanggar prinsip Bersikap adil, rasa peduli, dan dan tidak melanggar melanggar prinsip atau bahkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat Ya. universal dalam pengambilan keputusan. Ya. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Senang sekali hari ini saya mendapat seorang narasumber, seorang pemimpin pembelajaran di sebuah satuan pendidikan. Saya merasa bahwa sebagai seorang calon guru penggerak, saya mendapat banyak ilmu, terutama berkaitan dengan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bersifat. Terima kasih Pak Ferdi, saya juga belajar banyak dari Pak Ferdi. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa. Selamat siang. Ya.